Kayak misalkan lu tahu soal disaster misalkan begini. Lu dapat gambarannya. Lu bisa tahu exact waktunya nggak? Lu nggak jawab lagi, lu nggak bisa jelasin ya? Bukan gua nggak bisa jelasin. Lu mempertanyakan sesuatu yang gue aja sendiri gua nggak lihat. Jadi kenapa gua harus jelasin? Karena ada pesan gitu. Nggak ada yang masuk ke mulut gua. Iblis. Oh my god. Jadi gue disuruh keluar dulu. Kamu lihat tuh di mulut kamu, terus akhirnya mulut ini. Jadi gue tidur dengan gitu. Gue nggak mulut gue iblis. Tapi badan gue kan lebih kecil dari mulut gue. Yang lain-lain kakak lu ada kemampuan ini gitu? Atau lu dapat kemampuan ini dari mana sih? Leluhur kah atau apa dari siapa gitu, kakek nenek? Kalau kakak-kakak gue nggak ada ya kayaknya. Kayaknya. Tapi yang kedua sensitif. Tapi sensitif aja. Terus dia juga punya penasehat juga sih gitu ya, kayak kiai gitu loh. Deket sama padepokan gitu. Kalau kakak gue yang pertama enggak. Terus kalau ditanya apakah gue punya dari keturunan keluarga, yes. Dan gue baru taunya itu ya itu pas 2020 itu karena si Mbak Sumiati ini. Jadi Mbak Sumiati ini sebenarnya kan menolong gue. Kunti ya? Iya Kunti sebenarnya. Menolongnya seperti apa? Ya menolongnya dia sebenarnya gini, dia minta tolong sama gue karena dia penasaran. Kalau penasaran. Jadi ada ceritanya agak panjang juga sih. Jadi gue akan singkat. Jadi gue ketemu sosok ibu. Gue panggilnya ibu. Ibu ini juga bagian dari. Jadi gue ada banyak ibu-ibu nih gitu yang sering kontak gitu. Salah satunya ibu ini gitu. Nah. Dulu gue ketemu dia asal traveling gitu, dia penari dan dia bilang dia ngajak gue. Ini yang tadi lu cerita di channelnya. Di channel Weekend Bersama. Iya. Nah itu detailnya bisa di sana ya. Iya. Tapi gue akan cerita juga di sini ada ini karena mungkin shortnya ya. Shortnya. Jadi si ibu ini bilang, Van ikut saya yuk gitu. Terus akhirnya gue retrokognisi ke kejadian masa lalu. Di situ gue ngeliat Mbak Sumiati masih sehat, belum meninggal sampai akhirnya dia meninggal kayak gimana. Nah di situ pas meninggal di gentayangan di kebun sawit, ibu bilang gitu kan, Van kamu tuh nanti bisa bantu Mbak Sumi gitu. Lo lihat gitu. Iya merinding ya. Ini merindingnya super nih. Iya benar-benar. Sampai bawah loh. Gila. Kayak ayam kalkun di gitu ya. Kayak ayam kalkun atau lu pernah ngeliat Aquaman? Ini sisinya kayak sisir Aquaman. Itu iya benar-benar. Merinding banget deh, kenapa? Merinding banget tuh soal Mbak Sumiati ini ya. Iya, terus si ibu bilang, kamu nanti bisa nolong Mbak Sumiati gitu. Tapi gue nggak tahu nih apa nih, nolongnya apa gitu. Terus akhirnya, apa lu ketawa-ketawain tuh di sana? Terus akhirnya Mbak Sumiatinya ini masih gentayangan kan gitu ya, terus kayak dia lagi gangguin orang lagi jaga kebun sawitnya gitu kan. Terus Bu maksudnya nolong gimana sih Bu? Gitu. Saya nggak tahu maksudnya nolong apa gitu. Saya aja ini bingung nih, ini apa Bu gitu. Bisa gampang, kamu nanti belajar sendiri, kamu tahu sendiri nanti. Jadi kayak anak muda banget ya si ibu ini. Sebenarnya gayanya udah senior banget, tapi cara ngomongnya merangkul anak muda gitu. Jadi kayak ibu-ibu yang merinding dulu ya. Gua nggak bohong ya, tapi ketika lu cerita si ibu loh, lu ngomong ibu begitu terus loh. Iya benar. Oh my God, energinya gede. Energi besar banget sih, karena di dunia astral sana, dunia dimensi sana, tinggi. Ibu itu banyak fansnya tuh kayak lo nonton satu stadion gitu. Gitu. Nah, gua pengen. Jadi si ibu ini penari. Di dunia dia bisa nari, bukan penari. Dia bisa nari dan dia kalau perform yang nonton banyak banget. Gua sedikit motong. Gua lebih pengen kepoin apa ya, kayak perjalanan lu nih. Perjalanan lu sampai bisa ketemu leluhur lu ini. Kayaknya sih kan penasehat spiritual lu bukan secara fisik ya? Iya benar. Iya kan? Penasehat baru private killing aja yang memang ada master orang ya. Gitu, ya. Berarti di luar itu kan mentor-mentor lu dan istilahnya apa, guru-guru lu, pembimbing spiritualnya benar-benar dari yang astral ya. How you get it? Maksudnya gimana lu bisa dapetin itu gitu?
Ini susah banget sih ya gimana caranya? Ya maksudnya pertama gimana? Maksudnya lu ketemu dalam mimpi kah atau gimana ya akhirnya? Bukan gimana caranya ya, tapi maksudnya gimana pertemuan lu pertama gitu. Oke. Jadi pertemuan pertama itu adalah ya kan tadi Mbak Sumeni itu tanggal berapa sih? 20 Maret 2020 ya. Oke. Nah, ini ibu nih sama Elvira. Jadi gue ketemu banyak spirit yang memang wanita lah, perempuan. Ini Elvira, ini ibu. Nah, ibu ini juga ngajarin gue bahasa Inggris speaking karena waktu itu gue lagi nganggur. Kata ibu, yuk belajar bahasa Inggris gitu. Gua nggak bohong, setiap ngomong ibu nih. Oh my god. Jadi ibu itu bilang kamu nanti akan kerja di perusahaan yang internasional, dia bilang gitu. Dan kamu harus belajar bahasa Inggris sama saya biar kamu bisa ngomongnya lancar. Dan sekarang Anda I can speak English dan Anda sekarang bekerja di perusahaan internasional dan akan lebih internasional lagi setelah ini ya. Amin. Wow. Di sini ada tulisan Meet in Cuba. Nah, Elvira Cuba. Ya, gue setelah projection ke Cuba ketemu Elvira. Jadi gue sama Elvira. Oke. Jadi Elvira itu bilang ada sesuatu yang terjadi di Cuba, tapi nanti orang seluruh dunia akan tahu itu apa. Tapi waktu itu kan karena lagi COVID ya. Jadi gue waktu itu berasumsi yang banyak juga sih. What happened in Cuba actually gitu. Dan ketika lu ini sorry ya, gua coba lu ceritain maksudnya. Kan Indonesia. Iya. Kalau lu ke Kuba kan jauh banget. Dan gue juga Kuba tuh bukannya Amerika Latin ya gitu. Ini di mana Kuba gitu. Lu energi lu capek gak sih kalau kayak begitu atau gimana? Enggak ada sama sekali. Tapi memang kayak habis jalan-jalan dari depan komplek aja, terus balik lagi. Jadi kayak itu udah melintasi ruang dan waktu ya? Iya, kayak lo nggak akan terasa capek atau apapun itu sih. Anehnya sih tuh seperti itu ya gitu. Terus gue ada di dalam mobil sedan hitam gitu, tapi bukan sedan gini kalau di dunia asal tuh kayak seakan-akan kayak di sedan hitam, tapi itu kayak bukan gitu. Nah ini gitu. Aduh gue kepo banget ya, pengen tahu, pengen bisa lihat visionnya tapi susah ya kalau kayak gitu ya. Rasanya apa ya? Ya kepo, pengen kepoin aja ya, maksudnya visionnya kayak gimana ya. Walaupun kadang-kadang di beberapa film ada scene yang emang ngasih tahu dimensi-dimensi yang kayak gitu ya. Iya, gua kayak misalkan ya Harry Potter ya, kalau Tomku kan sempat info nih kayaknya nih kalau Harry Potter ini juga si J.K. Rowling-nya itu bukan riset gitu. Maksudnya bukan riset sendiri, tapi bener-bener kayak dapat vision atau bisa jadi dia indigo juga, tapi indigo writer misalkan atau gimana, karena apa yang digambarin itu hampir kayak real kan. Iya benar. Kayak misalkan Grim Reaper ada di sono dan iya. Gua tanya anak-anak yang bisa ngeliat ya gitu bro. Wow. Iya kayak seakan-akan benar-benar di prepare banget dan memang mereka udah tahu konsep yang gini kalau di realnya gitu. Dan memang ya gitu, waktu itu tanggal berapa tuh yang ketemu sama Elvira sama ibu itu 1 Mei 2020. Jadi masih di awal-awal perjalanan lu ya? Ini menurut gua awal gua jadi sebelum 2020 itu lu ada pembimbing spiritual itu gak sih, astral itu? Ada yang bimbing tapi dia belum nampakkan diri. Oh, lu termasuk dari karena gua sakitnya sembuh tiba-tiba mengikuti batin. Maaf. Itu sekali tadi gua udah nanya tapi gua mau kontak lagi. Fisik apa non fisik sebenarnya gitu? Yang sakitnya? Iya. Mungkin itu sebenarnya non fisik tapi akhirnya jadi fisik ke bawah ke dimensi yang kita gitu. Santet. Dulu awalnya tuh santet katanya orang-orang yang berusaha nyembuhin gue ya. Tapi ini secara metafisika ya. Maksudnya orang-orang ini juga bukan orang-orang sembarangan yang gue temuin waktu itu. Gue cuma iseng doang, kenapa ya kok gue sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Terus dipegang kepalanya, terus Panglima Langit juga sebenarnya salah satu yang membantu saya waktu itu. Jadi konsultasi ke Panglima Langit ya? Iya, waktu itu Panglima Langit datang ke rumah, terus akhirnya beliau bantu aku.
beliau confirm juga di tempat gitu. Kamu nih waktu saya mau sembuhin yang datang leluhurnya banyak banget dan saya ditodong pedang sama salah satu leluhur kamu. Saya bilang saya mau nyembuhin cucu kamu. Bohong kamu gitu. Benar ya. Banyak juga yang datang. Tapi lu tahu yang nodong pedang itu siapa tuh? Karena gue nanya ya, karena gue nanya ini kayak gimana ciri-cirinya. Mukanya tuh mirip kayak kamu, tapi bukan kamu, tapi mirip kayak kamu ya. Mungkin nih emang ya dia leluhur kamu gitu. Kayak Sinbad gitu. Oh ya, Sinbad. Oke. Yeah. Oke. Terus dia bilang katanya nggak boleh sentuh gue, jangan sentuh anak ini gitu. Terus banyak yang datang juga, terus akhirnya Panglima Langit juga bilang gue cuma mau nyembuhin cucu lo kok gitu. Dia confirm santet berarti. Beliau confirm kalau ini santet gitu. Terus beliau juga coba nyembuhin, tapi memang efeknya juga cukup panjang gitu ya. Maksudnya nggak instan lah ya. Jadi gini, gue tuh sembuh sama Panglima Langit sebenarnya. Waktu itu disembuhin dan kayak iya nih udah oke. But record gitu, kambuh lagi 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian gue inget banget kambuh lagi, makanya gue hitung ini berarti belum sembuh nih gitu. Gue udah, jadi waktu itu gue setelah gue sembuh itu gue les bahasa Jepang. Nah selama itu gue masih fine ya. Habis itu tapi balik lagi gitu. Jadi gue nggak tahu nih ini kenapa nih gitu. Terus akhirnya itu panjang tuh sampai 2019. Nah gimana bisa sembuhnya waktu itu adalah karena gue udah hopeless, gue udah sampai ketemu dokter. Nah itu waktu ketemu dokter itu juga ya itu gue tiba-tiba dapat asuransi kesehatan di kantor gue dan batin gue langsung lari sekarang ke rumah sakit. Jadi kantor gue sama rumah sakit ini kayak lorong gitu, kayak tinggal lu nyebrang doang gitu. Akhirnya gue kesana, gue minta daftar, tapi gue nggak tahu nih gue mau kemana. Terus suster ngarahin gue ke dokter syaraf lagi. Nah terus gue sempet denial kayak ya masa dokter syaraf lagi sih. Terus akhirnya singkat cerita si dokter syarafnya nyaranin gue akupuntur, dan selama 12 sesi akupuntur itu kayak nggak ngefek. Terus akhirnya gue nyerah dong nih ya kan, malam minggu waktu itu gue ingat banget, malam minggu jam 8 malam gue bilang sama Tuhan gitu, ya Allah ini gue give up, gue fix, gue give up, gue nyerah, gue terserah Allah mau kasih mau jalan mana gitu ya, kasih gue umur yang panjang mau umur yang pendek terserah, saya pasrah gitu. Saya bukan siapa lah gitu, saya sadar banget. Tapi memang kalau saya bisa sembuh nih ya Allah, saya benar-benar berterima kasih banget, dan ini benar-benar keajaiban lah gitu. Pas waktu itu gue lagi bersender di tempat tidur, tahu batin gue bilang meditasi. Oke. Ada yang bisikin meditasi. Gue bingung, kok meditasi? Gimana ya caranya meditasi? Karena gue nggak. Oh memang lu belum bisa meditasi? Enggak, gue memang baca tarot dari tahun 2002, dari 2002, dan itu memang kan salah satu ya ini ya apa esoterik ya itu ya, dan spiritual ya. Tapi gue nggak pernah percaya meditasi. To be honest, dulu gue non believer banget buat meditasi kayak gitu dulu gue. Karena dan mungkin meditasi itu kan lebih apa ya, lebih nempel ke agama tertentu ya, yang di luar dari agama lu kan. Iya benar. Mindset gue masih seperti itu waktu awal-awal ya, jadi masih ada denial ya. Terus akhirnya pas gitu gue meditasi, coba deh meditasi. Tapi kan gue nggak tahu ya cara gimana. Nah ya udah gue seintuisinya gue gitu, gue intuisi. Gue cuma giniin tangan gue, habis itu gue tutup mata, gue tahan nafas, buang nafas gitu kan, ambil nafas, buang nafas gitu. Terus kok enakan ya, gitu. Kayak enak lebih, maksud tadi kan gue gak ada sedih gitu, sekiranya jadi tenangan. Habis itu gue ketiduran. Pas ketiduran gue dapet vision. Nah itu awal mulanya Oktober 2019. Kesembuhan lu dari situ? Dari situ ada petunjuk dari leluhur waktu itu. Nah leluhur ini bentuknya jadi rupanya tuh seperti dokter. Dokter itu rambutnya segini pendek.
Nah dokternya juga ada di klinik, sampai sekarang masih kerja yang nyembuhin gue. Jadi FYI, dokter akupuntur gue ada 2 waktu itu. Yang satu berhijab, yang satu tidak berhijab. Dan yang tidak berhijab ini adalah dokter baru yang gue temuin setelah gue bermimpi ini. Oke. Nah jadi sebelumnya 12 pertemuan itu gue sama dokter yang berhijab. Oke. Jadi setelah gue setelah gue ini kok dokternya beda ya gitu. Terus akhirnya dia nunjukin ke jidat di sini sama di sini. Oke. Di sini kalau mau sembuh kamu tuh di sini. Gitu. Terus habis itu pegang pakai tangan kamu, terus kayak gue begini kan. Terus gue bangun begini dulu. Gue bangun begini langsung. Hah? Oke. Terus gue WhatsApp suster akupuntur gue besoknya. Terus kalau mau akupuntur gimana? Bisa nggak? Oh bisa. Tapi begitu di hari Senin, katanya makanannya nggak ada. Resign. Oh oke. Yes. Bukan cuma nggak ada ya, tapi benar-benar nggak ada di situ lagi ya. Iya. Oke. Resign dan diganti sama dokter senior. Mau nggak? Ya udah nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa sus. Gue bilang gitu. Akhirnya ketemulah sama dokter yang ada di mimpi gue. Oh oke. Nah waktu itu beliau bilang, saya cuma lanjutin aja ya dari terapi kamu. Oh iya, terus pas dia tusuk-tusuk di bagian badan yang selain ini udah selesai, saya tinggal ya. Terus gue dengan malu-malunya gue gitu, minta ya? Dok, ya dia ingin tirai lagi kan, kenapa? Boleh ngobrol sebentar nggak gitu? Itu dengan kadang gue udah ditusuk jarum akupuntur kan, saya tuh pengen ditusuk bagian sini sama sini boleh nggak? Terus dia ketawa, daerah situ, maksudnya buat apa gitu kan? Nggak apa-apa sih, saya mau aja gitu. Beneran itu susah loh, maksudnya sakit loh. Bagian ini yang ditusuk itu sebenarnya sakit banget kalau ditusuk. Iya, karena itu bagian sensitif ya, maksudnya tulang kali ya ini mungkin ya. Bisa jadi ada tulang kali ya maksudnya. Gue nggak tahu lah, pokoknya istilahnya kata dia kalau lo ditusuk di bagian sini sakit banget dan sini juga. Ya udah nggak apa-apa, coba tahan ya. Dan dia ngasih jarumnya juga agak lebih tebal waktu itu. Oke. Wah pas dicetok gitu 3 itu langsung ada percikan air suara di badan gue, kayak air ngalir gitu. Oh, kayak dibuka kerannya gitu. Kayak ya? dibuka kayak keran dibuka. Okay. Itu yang gue rasain. Terus langsung gue nangis di situ, keluar air mata. Begitu air itu gitu. Enggak ngeliat, dia kan udah itu. Jadi kan dia ninggalin. Nah, itu langsung ada suara itu. Terus gue pas dengar suara itu ngalir di badan, gue nangis langsung. Terus setelah itu ya gue malu ya, maksudnya gue nangis di situ kan, gue nggak cerita. Tapi setelah gue udah buka semua jarumnya, dilepas kan, ngobrol dulu bentar kan gitu. Terus si dokternya bilang gimana, enakan nggak gitu, yang kan tadi kamu minta di situ tuh gitu. Dok, enakan ya, ini udah enakan nih di situ. Itu udah kayak beda kan. Gue kemarin 12 kali pertemuan nggak ada yang efek. Kok ini enak gitu. Akhirnya, dok, kok ini enakan ya dok? Serius enak di situ? Iya. Ya udah, besok di situ aja deh. Gitu. Sampai akhirnya dari Oktober sampai Februari pertengahan gue stop. Februari tapi tahun 2020 di tiga titik itu doang. Maksudnya lu sempat ke sana lagi nggak di 3 titik itu doang? Iya, kesana lagi sampai Februari. Okay. Dan itu kan kejadian Oktober 2019 kan? Iya, Oktober 2019 gue tahu gue di situ titiknya ternyata. Gitu. Nah, baru habis itu gue berobat terus, ditusuk di situ aja. Terus sampai Februari 2020. Nah, waktu pas Januari Februari awal itu dokter gue bilang, kamu sebenarnya udah nggak apa-apa tahu. Kalau mau berhenti aja, gitu. Yang ada dok, saya belum yakin. Udah nggak apa-apa, gitu. Ya sekali seminggu nggak apa-apa lah, gitu. Dia bilang gitu. Kalau saya sih, kayak sih rasanya kamu udah cukup, gitu. Tapi gue terusin sampai akhirnya pandemi. Kan pandemi itu nggak mau kena pandemi. Iya kan. Okay. Nah akhirnya gue nggak terusin sampai hari ini. Gitu. Tapi memang ya udah. Akhirnya malah jadi kebuka ya. Nah, habis itu kebuka. Itu benar-benar kebuka kak ya. Maksudnya dulu kan lu bisa astral apa segala, oke lah ya. Ini kebuka baru setengah apa segala, baru benar-benar kebuka setelah itu ya. Yes, benar. Jadi kayak ada yang bimbing gue nih, gitu. Ada yang ngasih tahu kan.
Dan itu sebelum bukan sorry, guru, sebelumnya lo udah dapet juga message dari leluhur lu ya? Sebelum ini ya. Sebelum lu akupunktur itu gitu. Dibilang dewa, gue nggak tahu ya. Dia tuh entitas apa ya, kan? Tapi dia nurturer, pengajar. Oke. Ya, jadi ascended master, gue menyebutnya ascended master. Oke. Itu juga salah satu dari pembimbing lu. Yes, yang datang. Jadi orang-orang yang bertahan ini adalah paling nggak yang lebih punya positivity gitu. Yes, benar. Bahkan pembelajaran kursusnya si Moro ini, gue masih inget apa aja. Gitu. Jadi pembelajaran yang diajarkan oleh Moro itu bagaimana kita bisa survive dengan cara-cara leluhur itu.